Selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Hari ini hari Sabtu tanggal 27 April 1924 bertepatan dengan Pesta Petrus Canisius. Untuk renungan Musa pada malam hari ini saya akan ambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai 52. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Dengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya, lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada bacaan hari ini orang-orang di luar Yahudi berkumpul untuk menerima kabar sukacita tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Namun bangsa Yahudi yang merasa bangsa pilihan, merasa iri hati, kenapa bukan mereka yang pertama yang mendapatkan, tetapi justru bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Dan iri hati itu juga mungkin sering muncul dalam diri kita masing-masing. Kenapa yang lain yang mendapat berkat, kenapa yang lain yang mendapat keselamatan, sedangkan aku tidak bisa mendapat keselamatan? Hal itu terjadi apabila kita tidak mau menerima apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Kita sering menolak firman Tuhan itu, dan kita menganggap diri kita sudah tahu, diri kita lebih dari mereka, kita lebih berharga, lebih tinggi derajatnya, dan lain-lain, sehingga kita menolak apa yang menjadi ajakan oleh Tuhan itu. Bapak Ibu, maka marilah kita mencoba merenungkan untuk hari ini bahwa Santo Petrus Canisius sudah menjadikan santo yang menginspirasi banyak orang, khususnya di dunia pendidikan, sehingga muncul banyak yayasan pendidikan seperti Santo Petrus Canisius Mertoyudan, kemudian Yayasan Canisius Jawa Tengah atau yang ada di Semarang, di Keuskupan Agung Semarang, yang sungguh fokus dalam pendidikan. Apakah kita, orang-orang Katolik, juga mau peduli pada pendidikan Katolik yang ada di tempat kita masing-masing? Malah kita berjuang seperti halnya Petrus Canisius dan juga Paulus yang memberikan keselamatan bagi banyak orang yang masih mengalami kegelapan atau mereka yang belum mengenal Tuhan, sehingga kita pun bisa turut serta dalam mewartakan kabar sukacita bagi semua orang. Semoga Tuhan memberkati.
Amin.